Jadi kadang-kadang ada yang belum paham, AI itu disamakan dengan machine learning. Kemarin kan jawaban Mbak siapa yang dari Osaka. Jawaban itu saya sih diem aja. Oh berarti dia belum begitu paham. AI itu di dalamnya baru ada machine learning dan deep learning. Itu loh. Jadi dia bukan, ya apakah AI itu machine learning? Ya iya bagiannya. Tapi apakah machine learning itu AI? Bukan. Tidak semua AI itu base-nya machine learning, ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ini sedikit karena panitianya kan minta saya jelaskan ini. Sudah dipahami ya? Nah sekarang bagaimana aplikasinya untuk biologi kan begitu. Tapi ini dipahami dulu ya AI ya. Ya apa itu AI, apa itu machine learning, apa itu deep learning. Ya. Setelah kita mengetahui, ya, sekali lagi ini alat yang dibuat manusia, disuruh ngolah, dikasihin data terus, tetapi juga dia memiliki dengan algoritma, memiliki kemampuan untuk berkembang. Jadi sekali lagi kalau kita nggak belajar, kita kalah sama AI. Ya, tapi dia tidak akan mengalahkan manusia. Kenapa? Kita yang memprompt datanya. Ya, dengan ini. Dia hanya alat bantu. Nah sekarang bagaimana ini kepada biologi? Biologi, AI itu buat nggak apa? Awalnya saya bilang, ini biologi ini begini ikut-ikutan aja, dihubung-hubungkan. Ya, saya sudah bilang, there is no species can exist, is always extinct if they can exist if they are able to adapt. Kali lagi adaptasi adalah sebuah keniscayaan dari Allah. Kenapa sampai ada banyak organisme? Karena dia bisa adaptasi. Tidak ada, bukan yang kuat dan hebat. Harusnya kan dinosaurus sampai hari ini ya Bu ya. Bukan yang kuat dan hebat yang akan eksis di dunia ini, tetapi mereka yang agile, yang beradaptasi. Itu kuncinya. Siapa yang bilang? Mbah Darwin, Charles Darwin. Jadi UNP ingin eksis biologinya adaptasi. Saya di fakultas begitu juga. Tidak ada jaminan biologi UGM akan hebat selamanya. Tidak ada jaminan. Keras saya. Kita harus berubah mengikuti perkembangan. Kalau enggak ditinggal. Anda memang hebat di taksonomi biologi UGM dari dulu tuh mbah-mbahnya. Datanya hebat kuat. Tapi kalau sekarang numpuk data saja nggak cukup. Anda harus belajar bagaimana ini bisa data ini menjadi sesuatu yang lebih informatif dan banyak digunakan. Ini PR kita terbesar. Bahwa kita menguasai hulunya, iya. Siapa yang bisa mengidentifikasi, yang menentukan ini spesies apa? Hanya orang biologi. Karena dia punya ilmunya. Tetapi setelah kita punya data, siapa yang menikmati? Orang ekonomi. Karena kita memang nggak pernah mau belajar tentang itunya. Sekali lagi mohon maaf ya. Jadi di ekologi juga bisa. Datanya dari mana coba Bapak Ibu? Data bisa kita, kemarin saya berbicara dengan Pak Wilson, Pak kita punya kamera trap. Oh itu bagus seperti KLHK. Kamera trap itu penting. Tapi itu nanti hasilnya baru data. Pak saya punya drone. Hebat saya bilang, Anda bisa landscape. Tapi itu juga ujungnya data. Apalagi saya processive sampling, random sampling. Saya ke lapangan ngambil ke on the ground, bagus. Jangan nggak dilakukan. Orang biolog harus begitu ngambil datanya. Tapi itu baru data. Ini sekarang zamannya adalah zaman data. Jadi itu yang harus dirubah pola pikir biologi. Kita harus mulai bergerak ke sana. Kita jago ngumpulin data, setelah punya data, kalau kita apalagi ini space, ya, makanya geografi itu kita rangkul. Geospasial ini penting. Ada berapa sih kuatnya transek? Tapi kalau saya pakai drone, saya bisa satu kabupaten selesai 1-2 hari. Kalau Anda kuat berapa? Ya saya tahu Anda hebat, tapi nggak mudah lagi apalagi. Iya kan? Nah kemudian ini penting, lantas kita akan analisis. Makanya di IBI, Indeks Biodiversitas Indonesia, setelah kita mengumpulkan yang 11.000 begitu, harus ada analisis. Sehingga kita tahu, status semua apa, jomblo atau masih udah punya, status perlu.
spesies ini statusnya apa? Apakah sudah terancam? Ya, apakah dia masih baik-baik saja? Apakah dia sudah ekstinct? Itu status perlu. Setelah status, apa yang dipentingkan? Kamu ini mau kemana? Stuck saja, decline, atau kau mau berkembang? Itu namanya apa? Tren. Terakhir apa? 3 makanya. Kenapa sih ngomong terus? Gak suka sama saya ya. Jadi yang pertama adalah tadi kita punya data. Ingat, without data kita nggak bisa berbicara. Ingat, data ini penting. Saya kalau ke mahasiswa, datamu ini akurat gak? Punya data tapi nggak akurat. Seenaknya aja dia ngambil. Yang penting cepet lulus. Mahasiswa dengar nih. Cepet lulus. Punya data tapi nggak akurat. Setelah akurat, kita ada analisis, validasi. Akurat, validated, baru data ini bisa kita olah. Untuk ngolah untuk apa tadi? Status, tren, dampak. Penting. Ya. Oke, lanjut aja. Karena waktunya sudah Mas Andi sudah lirik-lirik. Ya. Nah, ini tadi bisa pakai jejak, bisa pakai bioakustik, suara. Saya merekam 7 turunan ayam pelung dan sudah dipublish. Silakan di Google aja. Ya. Itu dengan menggunakan perekam tahun 2015-2017. Ke Cianjur keliling sampai dia tahu ini yang jagoan nih jangan. Ternyata ada platform frekuensi, amplitudo, durasi itu bisa inheritance dengan bioakustik. Kemudian drone kita sudah mulai di ekologi kita belikan. Kamu juga harus menggunakan drone. Sekarang kamera trap paling banyak di Andalas hebat ya. Nah ini ternyata sudah diteliti Bu. Kita bukan berbicara, tetapi orang lain, mohon maaf bukan saya. Tuh lihat di Afrika udah banyak tuh bukti-buktinya. Berikutnya, nah ini juga akhirnya data itu dikombinasikan dengan AI, kemudian keluarlah beberapa platform. Nah ini kalau yang wildlife ini bisa pakai ini. Coba dicari, ya, dicari aja yang namanya Whitebook. Nah itu sudah berbasis AI datanya. Coba yang bawa HP di browsing aja. Khusus untuk yang ikan-ikan yang di ocean, mereka punya selain Whitebook karena ini waktu ya. Suatu saat diundang lagi aja lah biar lebih jelas gitu ya. Kan gitu. Iya, Pak. Nah, ini adalah Floatbook. Dia ratusan ribu nih. Kemudian dia bisa dipilah untuk khusus untuk paus. Sekali lagi Bapak Ibu ingat, bukan ikan paus. Bapak Ibu guru jangan salah. Paus. Suaminya tidak berbulu. Kalau berbulu adalah apes. Kasihan suaminya. Suaminya berambut.